Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil sultanu alwadil burhanu al-mabsuti fil wujudi karma asanu ta'ala majid wa jumasanu halaqal hikmah wa tawa'alaiha ilmah. Allahumma sholli ala nur anwar wa sirril asrar wa tilakil agyar wa mitahid babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa lil athhar wa ashabil akhyar adadin amillahi wa abdullahi ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahi al-azim. Sahabat Kepala Misteri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ya sahabat semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ya kemudahan jalan urusan usahanya dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga sahabat Kepala Misteri, ya kembali lagi di perjumpaan kita di siaran langsung kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa, lebih dulu kami untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh sahabat Kepala Misteri yang mana para sahabat sudah ikut serta ya, mendukung ya, menunjang dan istilahnya setiap misi, setiap saat, setiap hari selalu mendukung kita, mensupport kita ya. Dan itu salah satunya untuk membantu ya, atau yang ikut memaharkan atau ngasih sesuatu pun akan kami jadikan suatu barokah untuk para sahabat ya. Yang mana setiap bulan sekali kita adakan santunan anak yatim. Itu karena sahabat juga mungkin ya, yang insya Allah mungkin pahalanya akan kita bagi-bagi sahabat. Kita bagi-bagi sahabat yang membeli ya, iya kan, kita yang menjual umpamanya gitu kan, memaharkan sahabat yang membeli. Nah dari pembelian itu sedikit banyak dari sahabat kita pakai santunan anak yatim, otomatis pahala dari anak yatim kita bagi-bagikan untuk kita, untuk sahabat, kebagian semua rata pahalanya, benar nggak? Iya maksudnya bahasanya bukan kita bagi-bagi, itu kan hak Allah. Iya pasti Allah pasti ngebagiin nah, kan? mesti jelas, nggak semuanya orang paham dengan maksudnya Pak Dirga gitu kan. Nggak mungkin sama yang kita tuh dibagi-bagi, yang mungkin sahabat juga jelas ya. Mungkin Allah bagi-bagi itu apa namanya? Biar semuanya bagian rata dapat semuanya. Orang bagi kebagian, dapat, kan? Keberkahannya dapat, pahalanya kebagian semuanya. Semua gitu maksudnya. Maksudnya takutnya waktu ntar ada orang yang nggak paham. Hah, Pak Dirga kok bisa ngebagiin pahala, ntar salah lagi. Bukan kita lah, emang kita siapa? Yang nggak mungkin kita ngebagiin ya. Jangan ngebagiin pahala, kan ngebagiin rokok aja sih. Gocap ada gocap. Bagi.
Kasbon. Nah kalau gue sama bagi bisa kan, kalau palanya kagak bisa lah kayak gini. Dan juga gitu ya. saya mau melengkapi ya untuk harga domba saat ini memang sudah turun sahabat ya, silakan. Itu benar. Udah fix itu. Fix ya, itu seterusnya harga domba saat ini menjadi 3 juta. Wah, di jalan-jalan tuh udah 4 juta 5 juta Wan. Di mana-mana udah pada naik. Udah pada udah mendekati hitungannya beberapa hari di minggu ini ya Den ya. Tapi iya, beberapa hari. Minggu atau Senin? Ada bonusnya enggak itu 3 juta juga? Ada, tetap ada bonusnya ya, seperti biasa 1 buah kalung kisah Al-Ka'bah. Oh, ada. Walaupun cuma beli 1. Oh iya, satu lagi saya nanya. Kalau yang belinya 3 gimana ayo? Tetap masih ada. Wah rugi atuan masa sih Bang? Jangan ngomongin untung sama rugi. Hitungan kita rugi. Betul. Masya Allah. Tapi ini luar biasa ya. Luar biasa. Itulah ya kelebihan keistimewaan Abagus. Oh dari Abagus langsung? Langsung. Karena beliau bukan mencari rugi, melainkan mengajak sahabat supaya di tahun ini bisa berkurban bareng-bareng. Tujuannya gitu. Tujuannya itu sebetulnya mah kalau mencari keuntungan, aduh jauh. Gini man loh. Orang-orang mawang dari awal emang murah, tapi udah mendekati seminggu lagi apa 5 hari 4 hari lagi kan gini sifatnya gini. Pan mau apa mau kurban? Ya. Ada kan duitnya Bang? Ada umpamanya gitu kan. Ini harganya berapa kata Bang Robi gitu. Dia 5 juta ini. Nggak bisa 4 juta, oh nggak bisa Bang. Mau beli nggak mau ya udah Bang, namanya Bang udah niat mau kurban. Dia kata si pembeli itu. Dia mau nggak mau harus dibeli ya Bang ya. Benar. Itu akan kita lanjutkan pembahasan di live sore ya. Kalau ini langsung saja nggak usah berlama-lama lagi. Jadi di malam hari ini kita kembali mendapatkan informasi yang terupdate, teraktual, terpercaya, tajam ya, setajam silet. Jadi di malam hari ini sahabat, nah ini serius ya, kita mendapatkan kabar dari BIK ya. BIK memberikan informasi kepada kita bahwa kembali BIK ini mendapatkan informasi ya, di mana si Resti ini ya mendapatkan calon korbannya yang Resti ya setelah kemarin Pak Dadang. Jadi BIK ini ternyata mengikuti membuntuti si Resti ya. Intinya malam hari ini gimana ya kan nanti ya keadaannya, kejadiannya, situasinya ya seperti apa, ini silakan sahabat untuk berkomentar ya. Bagaimana nih ya kan menurut sahabat, si Resti ini malam hari ini ternyata masih berlanjut mencari korban yang lain. Menurut sahabat di malam hari ini kita gimana? Kalau emang kita harus tindak ya kan lebih tegas, kita tegaskan dengan cara nanti kalau misalkan emang selalu begitu kita ajak pocong kali Den. Setuju nggak sahabat aja Bang? Kalau banyak bagusnya di gimana sahabat? Bagusnya bagaimana? Oke, nanti di komentar ya sahabat ya. Untuk itu langsung aja kita menuju ke rumahnya si Ibu titik-titik ya. Saya juga nggak tahu soalnya. Yang penting jadi belum tahu BIK hanya enggak, BIK hanya mengirimkan selokan ya, lokasi dan juga gambar rumahnya gitu. Wah kalau bertamu sama yang belum tahu kagok kan ngomongnya. Emang kagok kan, biasanya kan kita kan sahabat kepalang. Ini mah emang kita nggak kenal. Gitu kan BIK hanya membuntuti si Resti ini ya. Nah kata si BIK gini, ini di sini ya kan, si Resti ini diduga ini silakan datang ke sini nih gitu. Makanya sekarang nih kita mau datengin ke rumahnya si calon korban si Resti ini gitu ya. Ntar gimana Wat? Chat apa? Ya Allah, ada motor. Ini bener ya, ini bener kan? Bener Ini kan? Bener ya benar ya, yuk. Berhenti di sini loh. Benar. Iya. Ini benar ini. Ini benar. Iya benar. Nih, benar ini fotonya Pak di sini. Malam-malam ada yang jualan. Fotonya keren. Ada yang jualan bubur. Keren kan ini benar kan? Oh iya ini. Ini warna apaan ini? Krem kan ini? Bukan. Sama Den. Ya pokoknya inilah. Coba ya. Batak bukan ini mah. Nggak tahu ah. Kalau salah balik lagi aja. Assalamualaikum. Tuh kan? Oh ini benar. Ada si Resti di dalam. Ada mana? Maaf kami dari tim Kapalang. Saya Robi
dan ini Pak Dirga dan Bang Den. Boleh nggak kita masuk dulu sebentar? Ada info yang perlu kami sebentar sampaikan. aja. Ya. Boleh ya? Boleh Pak, silakan. Ini dari kapan Mbak si Mbak Resti? Dari barusan sih, nggak lama. Oh, belum lama. Iya. Udah Pak, duduk Pak. Oh. Selamat malam Mbak Resti. Malam. Jangan kira, jangan sangka kita nggak tahu ya jejak, langkah, ya pergerakan Mbak Resti. Karena tim kami selalu Bentar ya Pak, saya mau matiin dulu kompor. Oh iya, Mbak. Jadi datang ke sini Mbak Resti itu mau cari korban lagi ya? Setelah kemana sih Pak Dadang? Kamu ganggu terus ya. Kenapa emangnya? Emangnya kenapa kalau kita ganggu? Hah? Kenapa sih kamu ikut campur terus? Kita emang diperintah ya sama Bapak Sang untuk menggagalkan dan juga permintaan dari sahabat. Kenapa emangnya? Biar tahu. Gak sopan ya. Biar tahu nih. Emang kenapa? Hah? Biar tahu, biar kedengeran sama yang punya rumah. Kamu Hak kita mau ngebantu nih calon korbannya ya Mbak Resti. korban apa? Aduh, ini ngomongnya aja bisik-bisik sahabat ya. Ketahuan. Takut ketahuan. Maksudnya nggak full nih suaranya. Emang kenapa harus bisik-bisik, Mbak Resti? Kenapa? Nanti si ibunya ngedengar. Lah terus kalau denger? Kalau dengar Takut gagal nipunya. Takut kali Hah? ya. Yang berkedok investasi ya, padahal ujung-ujungnya meras. Kenapa emangnya? Mana si ibunya? Insya Allah. Ntar saya akan kasih tahu tuh ya ke tadi tuh teteh tuh. Itu kayaknya anaknya kali satu. Maaf Mas, ini kenapa ya ribut-ribut di rumah saya? Ya, teh maaf dengan teh siapa teh? Maaf. Boleh kami tahu? Saya Nopi. Teh Nopi. Iya. Kita cerita lagi. Kenapa ya? Maksudnya ini Nggak ada apa? Ribut-ribut. Kenapa? Oh, nggak ada apa-apa. Pinter banget, nggak ada apa-apa. Ya. Iya, kenapa ya? Coba jelasin. Nggak apa-apa. Nggak tahu nih dia selalu ngikutin mulu. Lu yang setting mah. Kerjanya Maaf nih. ya, ini kan kita ada tetangga. Oh. Ini juga kan takutnya dengar Iya, gitu. betul, Ada betul, apa? betul. Ada apa? Coba. Teh Nopi. Kan? Ya. Silakan. Sebelumnya kami tim Kapalang ya Iya. datang ke sini memang atas informasi dari tim kami yang lain ya BIK. Ya intinya adalah kami mau menyelamatkan keluarga Teh Resti ya dan juga Menyelamatkan dari apa ya Pak ya? dari atas dasar niatannya si ini nih Mbak Resti nih mau nipu. Halo. Nah, ini Nipu aja. Ini siapa? Ini ibu saya, Oh, ini Pak. ibu. Iya. Jangan ikut campur. Ibu, bentar. Ini dari mana? Ibu tahu ini dari mana? Bu, maaf loh, ini wajar loh Bu nanya anaknya ini dari mana Iya. gitu kan. Bikin ricuh di rumah saya. Ada apa ini maksudnya? Bu kami Kenal juga? Enggak. Iya, Betul, Bu. memang ibu nggak mengenal kami ya jelaskan ya kami jelaskan kami dari tim Kapalang ya saya Robi, Pak Dirga dan juga ini Bang Den. Tujuan kami ya bukan apa-apa Bu, bukan lain selain daripada kami mau menyelamatkan ibu. Ya kami ini mau mencegah Bu agar ibu nggak jadi korban selanjutnya nih dari Nggak ada hak rumah saya, kekayaan saya. Ibu, itu. Diam, kamu diam. Ibu dengerin Diam. dulu. Kok sama anak Campur urusan Ibu orang dengerin tua. dulu dong. sama anak sendiri kok gitu ah. Diam. Apalagi saya nggak kenal sama kalian. Keluar kalau bisa dari rumah saya. Harta saya. Iya ngerti. Saya yang mau nyempes, saya udah percaya sama Bu. Udah duduk dulu. Kita dengerin dulu, Bu. Kita dengerin dulu, Pak. Diam. Dengerin dulu, Bu. Kita kan nggak tahu maksud mereka apa, Ibu. Ibu. Diam. Udah Bu. Ibu. Kesian. Boleh. Kesian udah. Bu ini anak ibu. Nggak juga enggak. Saya nggak percaya sama sekali sama Eh. kalian. Kasar sama anak terus. Ibu, kita dengerin dulu, Bu. Bapak ini Diam. gimana? Kamu Maksudnya diam. Gimana? Bisa diam nggak? Ibu dengerin dulu, Bu. Kita juga nggak tahu kan, Mbak ini siapa? Ibu yang udah kenal sama si Mbak. Ibu kenal dari mana? Saya Udah mau kenal tahu. dari mana Udah Mbak kenal Resti? udah lama. Udah kenal dari mana sama Mbak Resti? Hah? Udah lama. Dari mana? Dari ya? Dari kapan? Bisnis. Sekarang mau invest, mau ngajak invest. Tapi ini niatnya cuma mau ngebohongin ibu Bu. Ya. Saya nggak percaya sama kalian. Sahabat. Ada lagi korban ya. Aduh, dibikin korban lagi sahabat ini. Siapa sih? Resti itu sahabat. Punya ya. Calonnya ya ini kayak Pak Dadang kemarin kayaknya nih ya. Pak Dadang udah mau kejadian kemarin kayak gitu.
invest sekarang. Iya, begini makanya juga ini jam sekarang. Makanya ibu nggak usah dengerin mereka ya. Ibu percaya kan sama saya? Percaya banget. Ibu ya, Mbak, maaf Mbak ya, Mbak. Ya. Maaf ya. Mbak invest apa sama ibu saya? Mbak invest apa? Saya batu bara lebih besar. Iya, lebih besar karena saya kan juga harta warisan suami saya banyak. Gak bisa gitu tuh. Diam, kamu diam, bisa diam nggak sih? Dek, saya bisnis di batu bara, ya. Saya mau mengajak ibu kamu untuk dengerin. Ibu kamu anak kecil, kamu itu anak kecil nggak usah ikut campur. Gitu kan anak kandung ibu. Anak kandung kan Mbak ya? Bukan, anak tiri. Anak tiri saya. Pantes aja sahabat yang kejam jahat ya. Kalau misalkan 200 juta, penghasilannya berapa? Kalau 200 juta kita bisa jadi Ibu dengerin dulu, Bu. Itu kan uang Bapak, Bu. Gak bisa, Ibu. Gak bisa, Ibu. Seenaknya investasi gak jelas. Ibu bisa invest. Biarin dulu. Pengen tahu apa maksudnya ini. Pak, ini tuh ya, yang punya warisan itu Bapak saya, Pak. Iya. Diam, kamu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Bu, sepantasnya dong Bu. Ya ini kan peninggalan harta bapaknya Mbak Novi. Wajar dong kalau sebagai anak mencegah, mengingatkan ibu. Ya kan? Enggak, pokoknya saya tidak peduli, saya tidak percaya sama siapapun. Saya lebih percaya sama Bu Resti. Saya mau invest 200 juta. 200 juta jadi 1 M kata si Resti. Coba. Gila. Ya kan biar hartanya lebih berlimpah dong. Logika. Ngapain ngedengerin orang-orang yang nggak saya kenal? Apalagi ini anak tirik. Pak Dadang di mana ya? Mbak Novi, siapa namanya ibunya? Oh iya, saya di Blok A 17. Nelfon Pak Dadang. Iya. Bukannya Pak Dadang tunggu ya, Pak. Sakitnya. Sakit ya. Sebentar ya, Bu. Kok bisa nelfon? Pak Dadang kemarin? Bukannya dia kemarin sakit? Kok bisa telepon? Kata siapa sakit? Saya yang udah nyembuhin dia. Nyembuhin? Ya. Udah jangan pada ikut campur deh urusan saya. Saya yang mau invest harta saya, warisan suami saya. Iya, tapi bapak saya juga. Diam, kamu diam. Bisa diam nggak sih? Ibu. Dengar kamu. Ibu jangan saya juga sampai berbuat kasar sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mbak Novi, Mbak Resti, ya ternyata apa yang udah kamu doktrin terhadap Bu siapa maaf Bu? Bu Ajeng. Terhadap Bu Ajeng. Apa yang udah Mbak Resti lakuin? Apa? Kok sampai sebegitunya Bu? Kok bisa mudah banget itu percaya? hak dia dong. Dia mau invest aja. Saya sadar pengen invest sama Bu Resti. Kenapa Anda yang repot? Ikut campur urusan ini investasi apa? Mbak Resti udah stop kesian. Kenapa sih kalian tuh selalu ikut campur terus dari kemarin, Bu? Iya, saya ikut campur lah. Perbuatan kamu seperti ini. Ibu, contohnya Pak Dadang, dia sembuh kan? Iya kan? Iya, kita karena saya. Oh, karenanya Mbak Resti katanya. Bu Resti, saya boleh tanya? Boleh. Ibu, ini investnya dalam hal apa? Ya. Bara. Ya di mana itu tempatnya, Bu? Saya nggak tahu. Tempatnya di luar kota. Permisi. perkenalkan. Pak Dadang. Kok secepat itu sehat, Pak Dadang? Silakan duduk ini. Kok secepat itu sehat? Aneh ya. Bukannya kemarin Pak Dadang dalam kondisi mental yang ini yang bermasalah. Dulu Pak. Bapak siapa lagi ya Pak ya? Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Dadang. Justru kedatangan saya kemari, saya mau mengajak ibu supaya bisa jadi orang kaya raya. Dengerin Pak Dadang. Adik harus percaya. Kamu tuh anak Saya kecil, salah satunya yang urusan invest ke orang Bu tua. Resti. Saya salah satunya. Sekarang saya udah punya mobil mewah lagi, rumah mewah lagi. Saya invest sama Bu Resti. Bapak minta berapa dari ibu saya harus investasi di ibu sama bapak? Terserah ibu. Ibu mau kamu invest mau berapa aja, silakan. 200 juta sama Pak Dadang. Biar punya penghasilan.
Kamu nggak usah ikut campur Gak urusan bisa orang Bu. tua. Masalahnya kita tuh harus tahu investasinya di mana, bagaimana. Udah harus jelas, udah kenal udah lama. Ade dengar Kamu dulu. anak kecil. Ade dengar Nggak dulu. usah ikut campur urusan orang tua. Ade dengar dulu. Saya waktu itu nyalonin sampai saya menjabat. Tuh, dengerin. Itu dia. Dia yang nolong saya. Dia yang membantu saya. Dia yang membiayai saya sampai saya menjabat. Sampai kemarin hampir gila ya Pak ya? Ya, sampai Bapak kemarin hampir gila. Terus Kita Bapak juga Ibu nggak ini tahu nih hubungannya sahabat. sama Terus? mereka apa? Yang nyembuhin saya dari gila itu kalian. Padahal merasa, Bukan. padahal merasa nggak sih diminumin madu ya kemarin namanya? Aduh. Bu, gimana udah gak jelas, Bu, udah gak ngerti lagi ini gak Nggak sampai minum. Enggak, itu juga dibuka. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Bu Resti ini yang merawat, yang membawa saya ke rumah sakit, yang membiayai. Kerugian kalian apa? Berarti Ya. sekarang ibu harus investasi kapan? Mau sekarang juga boleh? Sekarang aja deh. Iya. Ya, biarin aja Lebih mereka. baik, lebih Nggak bagus. usah Bu, didengar. jangan harta dulu, tuh. Bu, nggak bisa Harta gitu itu dong, nggak bisa, nggak bisa. Campur Ade. urusan Nggak bisa, orang. karena apa? Ibu pun itu punya bapak saya. Ade dengar dulu. Punya bapak saya. Gila yang benar-benar ya? Ade. Ternyata Resti dan juga si Pak Dadang ini memang benar-benar bergabung ya. Udah diam jangan bikin ribut di rumah saya, jangan bikin ricuh di rumah saya. Rumah saya bikin berisik aja. Bu Ade. Resti, saya mau invest hari ini juga. Iya. Semoga 200 juta saya mau ke kamar dulu. Gak bisa, Ngambil Ibu. uangnya. Ibu, jangan dulu. Biar Ibu gak bisa. Ibu, Ibu dengerin dulu. Takutnya dia tuh. Ibu, Udah, Manopi. Biarin Pak, biarin Pak. Nah, nanti ya ketika sudah ngambil uangnya ntar kita apa namanya kita Ya, sabar dulu, sabar. cekal ya kita ini yang kita ingat. tapi gak bisa Pak. Ini Itu masalahnya sebetulnya- uang bapak saya. Ade dengar dulu. Gak bisa dia salah gunain begitu aja, gak Betul, bisa. betul. Kami mengerti, wajar ya kan paham. Iya, karena kan takut juga kan. Itu Ade, kan Ade. belum kena kan sama saya pun baru tahu. Ade Nah. dengar dulu. Contohnya saya itu berhasil. Saya jadi orang kaya. Tapi saya nggak tahu bapak orang Berhasil kaya. di mana? Berhasil di mana, Pak? Pak Dadang berhasil di mana? Kemarin Gak bisa, pulang. Pak, gak bisa. Hah? Kalian itu nggak tahu ya. Berisik. Ini- Bu Resti, saya Gimana, Bu? mau invest Gak hari bisa, ini Bu. juga Gak- sekarang juga. Boleh. Gak bisa Bu, gak boleh. Kita harus tahu dulu mereka tuh kayak gimana. Uang arisan kamu sama ibu dipinjam dulu. Nanti ibu mau ke ATM dulu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ini Bu Resti. Ibu, enggak, jangan dulu Mbak. Dek, Enggak. Ade Iya. dengar dulu. Ade dengar dulu. Iya. Ade itu harusnya berterima kasih sama ibu. Ini yang Ibu ini Ibu, sudah itu uang membesarkan arisan aku nggak Ade. bisa. pinjam Ini dulu, uang pinjam arisan aku, dulu. nggak bisa. Dipinjam dulu, nanti ibu mau ke ATM. Bu, jangan Kasihan atuh, Bu. Kasihan nggak? Kasihan dong, Bu. Nggak bisa. Sahabat, ini Kasihannya ya. gila ya. Kasihan banget uang arisan. Aduh, Uang arisan ini buat uang semuanya Iya, Bang, ya? iya, harus kan kasihan ya kan ke Oh. Manopi. Ke ATM dulu ya. Mau ke ATM dulu. Gak nanti bisa ibu begitu baru- uang arisan saya, Bu. Bu, Gak bisa. pinjam dulu. Ibu Pinjam punya dulu uang arisan berapapun kamu. investkan ke Bu Resti. Ade harusnya berterima kasih. Sudah Terima dibesarkan. kasih gimana? Sudah 200 dibesarkan, juta jadi 1 M. sudah diurus sama ibu. Ini Ade Siapa? begini di Itu mana? uang arisan saya, Kadang Pak. wajar loh Manopi kayak begitu. Ih, karena ya Bu aja menggunakan Saya nggak harta percaya sama bapaknya. bapak, sama ibu, sama mbaknya pun saya nggak percaya. Dengar ya. Mau kalian dengar? Gua jadi orang kaya. Gua gila disembuhin sama dia. Urusan kalian tuh apa? Cuma ngerecokin aja. Gue bingung nih. Kalian tuh cari apa sih? Kalau misalnya kalian cari uang, itu minta ke gua. Resti, saya Gua mau kasih. ngambil dulu. Iya, iya, Bu. Gua Iya, kasih saya lu tunggu duit ya, berapa? Bu. Lu ngerecokin bisnis orang. Bingung gua. Ajeng ternyata ya Kena juga ya. kena juga. Tapi kan sahabat, Ya. ya tenang aja Yang sahabat. nyembuhin gua tuh lu, bukan dia. Oke, gini aja deh gini. Sahabat, coba di komentar tindakan apa yang tegas untuk kita lakukan langsung malam hari ini terhadap si Resti, ya. Komentar sahabat. Apapun komentar sahabat kita lakukan sekarang dengan tegas, oke? Supaya kita juga nggak dibilang Pak banyak Ustadz, ngomong, ya. Pak Ustadz, tunggu dulu deh. Ini sebenarnya ada apa? Kita akan buktikan Mbak Novi, ya kalau si Resti Dari tadi Bapak datang ke sini terus bikin keributan di rumah saya, sebenarnya ada apa? Mbak ya, kami datang ke sini karena mau membantu nih Mbak sebetulnya ya. Kami mau mencegah
ya kan mau nolong Mbak atas niat penipuannya si Mbak Resti dan Pak Dadang. Jadi mereka ini penipu Pak. Nggak usah didengar. Ya, komentarnya apa? Ada komentar Sumpah Pocong nggak? Suruh Sumpah Pocong aja. Sumpah Pocong. Dari tampang mereka lihat. Pak Ustadz, Sumpah Pocong. jelasin dulu sama saya. Jadi mereka itu penipu. Penipu. Jadi mereka udah nipu uang saya. Betul. Makanya sebelum terlanjur langsung kita sikat aja. Percaya, nggak usah dipercaya deh. Sumpah Pocong, Resti mau nggak nih sahabat pada ini nih? Pada komen suruh Sumpah gimana? Pocong. Kalau lu nggak nipu. Komentar dari sahabat semuanya mengarah untuk nyuruh Sumpah Pocong. Berani nggak? Kalau emang nggak nipu. Pak Dadang, saksikan ya. Apa Pak Dadang juga ikut Sumpah Pocong? Oh, gua lihat dulu. Oh, nggak dulu mana sih? Gua Oke. lihat dulu. Sabar. Ngomong kosong apa ini? Kayak lagi Wan, tanya Wan. Berani nggak tuh Sumpah Pocong? Hah? Kalau nggak berani emang bener nipu dia. Iya. Kalau nggak berani Nih, dia kan. disaksikan sama Mbak Novi ya, walaupun Bu Ajeng ya entah Lihat kemana. aja nanti. Berani nggak Sumpah Pocong? Berani kan? Atau mau jujur aja? Berani Sumpah Pocong? Lihat aja nanti buktinya ya. Oke. Ya lihat aja gimana mau Udah, Sumpah udah. Pocong nggak? Langsung aja. Lihat Ada aja nggak? nanti. Ya udah. Ambil Lihat. perangkatnya Sumpah Pocong, kita lakukan Sumpah Pocong malam hari. Mbak Novi, saksikan Mbak Novi ya. Ini lagi diambil perangkat Sumpah Pocong ya. Kita akan lihat kebenarannya ya dari niatnya si Mbak Resti. Jangan terpengaruh dulu deh. Jangan terpengaruh. Oh, jangan terpengaruh. Sebelum ada bukti. Oh gitu. Siap-siap ya Pak. Bapak juga Ya udah akan nggak apa-apa, menyaksikan saya secara langsung. buktiin aja kalau Bapak bukan orang nipu. Begitupun Jadi saya sebetulnya juga kalau kan. Pak Dadang ini sebetulnya emang juga korban. Cuman entah kenapa Pak Dadang ya kan selalu mengabaikan, selalu nggak pernah mendengarkan kita. Kita lihat ya nanti hasilnya bahwa Mbak Resti ini Ya, adalah Nggak apa-apa, ngumpulin Pak. sakit Bapak nggak gua nipu. itu Ya dia udah, bukan lakuin lu. aja. Nggak apa-apa. Dek, Hari harus tahu, lihat tampang-tampang mereka aja. Cari uang kecil. Astagfirullah. Ya dengan gaya-gaya mereka kayak gini. Pak, saya nggak tahu ya di sini yang benar siapa. Tapi kalaupun Bapak dan Ibu bukan seorang penipu, seharusnya Bapak mau dong buat meyakinkan saya dan Ibu saya buat investasi ke Ya. Bapak dan Ibu. Oke, mana? Karena saya nggak kenal sama Bapak. Kita sama di sini aja. Nggak kenal. Ya. Ayo buktikan. Betul nggak? Apaan? Sahabat, ini kita Sumpah Pocong, Mbak Resti, ya. Kita lihat, ya. Siap-siap kamu kena ajab, ya Resti ya. Omong kosong. Omong kosong. Kita akan lihat aja. Ya, ini sahabat ya. Ini juga bagian dari permintaan sahabat nih, ya kan? Dengan kami Pak Ustadz, bentar. Ini saya baru pertama kali loh kayak gini. baru banget Mbak ya. Lihat Iya, Novi ya. betul. Baru banget melihat Sumpah Pocong ya. Oke. Ya, ini kita akan buktikan ke Mbak Novi Maksudnya juga. Pak Ustadz mau apa di rumah saya? Kita mau membuktikan aja sih Mbak. Ya, untuk Mbak Resti ini benar penipu atau enggak. Ya, walaupun kami tahu. Tahayul juga deh. Nah, jangan. Kita lihat aja, kita lihat aja nanti ya. Ini dulu Pak Dir, Pak Dir dulu. Pak, tapi nggak akan apa-apa kan? Enggak. Kalau emang dia enggak berbohong, enggak nipu. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Buktikan, jangan bacot doang. Ya udah nanti pada dah lihat ya. Kita lihat siapa Mbak Resti ini ya. Ini dulu Pak Dir ntar susah. Ini bawahnya dulu. Udah ini. Enggak, maksudnya ini set. Adik percaya sama pekerjaan tahayul kayak gini? Gak tahu Pak, saya pun baru pertama kali. Oh ya udah, saran aja. Ini zaman modern loh. Mari Yang kita. mana sih? Bingung saya. Saya pun nggak tahu Pak. Sahabat ya, ini ya kita turutin permintaan langsung dari Mbak, sahabat. saya mau nanya ya sama Mbak. Ini kalaupun nanti bener nih, terus Mbak Resti mau ngapain? Kayak tadi Pak Ustadz bilang Mbak Resti harus sumpah pocong. Kalau Mbak Resti nggak nipu kan. Terus kalau terbukti Mbak nanti mau gimana? Lihat aja nanti. Buang aja ke laut Mbak. Ya, jenazahnya. Astagfirullahaladzim. Ngapain kita pelihara? Kita ngurusin jenazah penipu ya. Ini memang deh, terus terang aja. Ini tim apa sih kalian? Memastikan, coba Mbak Resti. Cetan, Mbak Resti, apalah terserah apalah ya. Kita mau menunjukkan aja kok Pak. Ya. Mbak Resti ayo cetan, Mbak Resti. Jangan kebanyakan bengong, kebanyakan diam, takut. Hah? Apa pada dah aja sekalian. Katanya dia mau lihat dulu Mbak Resti. Lihat dulu. Dengar ya. Kalau terjadi apa-apa sama pekerjaan ini, sama pekerjaan kalian, apapun itu bentuknya, kayak tahayul gini. Kalau terjadi sama Resti ada apa-apa,
gua habisin lu, Pak. Ya, Gua habisin lu. ya berarti Bapak nipu dong. Bapak mau nipu sama saya dan saya. Pokoknya kalau ada apa-apa gua habisin. Mana Bi? Bang, Mares ayo. Kalau bener kan nggak apa-apa. Enggak akan terjadi apa-apa kok. Nah, oke Mbak ya. Tenang aja kok ya, Pak Resti. Kalau emang sahabat ya, ini langsung ya. Jangan kan kita semua pocong pertama kan kita lakukan langsung ya di malam hari ini. Kita akan buktikan ya. Abang pegang ucapan gua ya. Lu pegang ucapan gua. Hmm. Kalau ada apa-apa dengan Mbak si Resti, gua dendam seumur hidup sama lu. Gua habisin lu di mana. Tandanya emang dia bener penipu. Gua habisin lu. Ya, kenapa Pak? Hah? Awas Mau lu. dendam? Kok takut sih dia? Takut. Kok takut Bang udah tahu Lu kan? denger ya, lu denger ya. Kalau ada apa-apa ini terjadi apa-apa dengan Resti, lu gua habisin. Berarti menipu. Gua dendam seumur hidup. Pak ya, Pak Resti lihat ya. Berarti padahal Pegang omongan gua. Pegang omongan Saya gua. pegang. Ya. Siap, Pak Dadang. Ya, kita lihat nih ya sahabat ya. Lu denger ya. lu Apa denger. lagi? Hah? Sekalipun lu berada di mana, jauh, gua cari. Nggak peduli, nggak Muka-muka lu gua udah Nggak hafal. takut, nggak takut. Gua udah kenal. Udah. Masalahnya Gua habisin lu. Silakan. Silakan. Ya. Saya tunggu Pak Dadang ya. Ayo Bang. Soalnya kita benar kok Pak Dadang. Tiga berdaya. Mbak Novi bisa ini apa lagi? Dengar ya. Bukan hanya gua yang nyari. Penonton lu nih. Pasti nyari lu nih. Oh ya? Kalian kayak. Nyari. Kenapa nyari kita? Lu udah bener-bener ngerecokin orang lu. Malah ngedukung kita. Ya. Ngedukung apa? Malah pada seneng. Kita langsung pocong. Lu tanya ntar. Lu tanya ntar. Oke, karena saya tanya nanti ya. Saya nanya sahabat nanti. Tenang aja Pak Dadang. Lihat aja Pak Dadang. Dengar sekali lagi. Ya. Ada apa-apa, gua habisin. Berarti menipu. Gua habisin lu. Bapak jangan kemana-mana. Lihat dulu. Hah? Dia Lihat sampai dulu. emosi begitu, berarti Iya. benar ya? Hah? Coba Benar ya, dong, dia. kita langsung lakukan sama pocong. Mbak Resti, sebutkan Bapak Mbak Resti siapa? Hah? Binti siapa? Hah? Rahmat. Binti Bapak Rahmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya, Mbak Resti. Saya bersumpah atas nama pribadi Resti binti Bapak Rahmat siap untuk melakukan sumpah pocong ini. Semoga dengan kuasa Allah segera dibukakan kebenaran dan juga kebohongan saya. Amin. Ajan pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, lihat ya. Ini tiba-tiba muncul ya. Ada seperti kayak batu bara ini ya. Terlihat Allahu Akbar. Pak Dadang lihat. Terbukti nggak? Ya. Batu bara. Berarti bener kan? Baresnya ini adalah memang menipu, ya. Lihat sendiri sama Dadang. Hah? Lihat. Lihat. Hah? Mau ngelak apa lagi? Mau ngatakan ini Mbak Resti bener? Nggak bohong? Hah? Bukan penipu dia. Bukan penipu? Kelihatan, kan? Udah terjadi kayak gini? Hah? Gua tetap nggak percaya. Masih nggak percaya? Resti, bangun. Sahabat, ya tetap ya walaupun kondisi kayak gini kita harus membantu Mbak Resti dan juga akan kita urusin yang lain ya sahabatnya. Oke sahabat, kita akhiri dulu sahabat ya. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mayat Resti biar gua yang bawa. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.